Hanya gara-gara Komisi 1 DPR RI, rapatnya di hotel berbintang, Fairmont Jakarta, ini justru menjadi isu utama. Isunya adalah bahwa efisiensi yang selama ini digembar-gembarkan oleh pemerintah, dalam praktiknya tidak terjadi, yaitu buktinya. Komisi 1 DPR RI, rapatnya di hotel berbintang 5. Itu kan mencederai rasa keadilan. Kepercayaan itu cukup mahal. Tidak bisa digantikan oleh apapun. Tidak bisa digadaikan oleh materi apapun. Sekali masyarakat tidak percaya, sekali rakyat itu menganggap kinerja kedewanan itu buruk, maka sepanjang itu juga apa yang dilakukan oleh mereka, sekalipun benar, orang tidak percaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bicara tentang aksi protes yang dilakukan oleh aktivis Kontras bersama dengan aliansi masyarakat sipil yang mendobrak ruangan rapat DPR RI Komisi 1 di Hotel Fairmont. Jadi ini menjadi berita yang menurut saya cukup viral, menjadi berita yang happening dan terus menjadi pergunjingan sejak tadi malam. Jadi ceritanya aktivis-aktivis Kontras dan aliansi masyarakat sipil ini mendobrak ruangan rapat di salah satu ruangan di Hotel Berbintang 5, Fairmont Hotel di Jakarta, dan mereka itu meminta supaya rapat-rapat yang mereka lakukan yang terkait dengan revisi Undang-Undang TNI itu dihentikan. Pertama yang menurut saya ingin saya katakan, jadi ketika rapatnya itu dilakukan di sebuah hotel mewah, hotel berbintang, ini menjadi isu yang paling mengemuka sampai hari ini. Bahkan isu rapat di hotel mewah ini mengalahkan isu yang sebenarnya cukup substantif, menjadi perdebatan cukup lama di kalangan-kalangan aktivis dan pegiat demokrasi. Mengalahkan isu bagaimana posisi TNI, tentara aktif dalam jabatan-jabatan sipil yang sampai hari ini secara prinsip masih belum menjadi perdebatan yang cukup selesai. Tapi hanya gara-gara Komisi 1 DPR RI, rapatnya di hotel berbintang, Fairmont Jakarta, ini justru menjadi isu utama. Isunya adalah bahwa efisiensi yang selama ini digembar-gembarkan oleh pemerintah, dalam praktiknya tidak terjadi, yaitu buktinya. Komisi 1 DPR RI, rapatnya di hotel berbintang 5. Itu kan mencederai rasa keadilan. Di tengah semua kementerian, di tengah misalnya semua lembaga, itu terjadi pengetatan di mana-mana, pangkas kanan, pangkas kiri. Tapi rapat-rapat yang diadakan oleh kawan-kawan DPR Komisi 1 justru di tempat yang menurut saya salah satu tempat yang paling mewah di Jakarta. Teman-teman bisa Google berapa harga sewa di Hotel Fairmont Jakarta itu hanya sekedar untuk membahas revisi yang terkait dengan Undang-Undang TNI. Artinya apa? Publik per hari ini sebenarnya cukup tidak percaya apa yang seringkali disampaikan oleh pemerintah, hal-hal yang sifatnya hebat, hal-hal yang sifatnya besar, kalau dalam implementasinya seperti ini. Karena beberapa waktu yang lalu, ketika hampir tiap hari bicara tentang efisiensi, penghematan, tapi ada penambahan sejumlah stafsus misalnya di kementerian. Itu kan orang nggak percaya. Bagaimana mungkin orang percaya dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah, dilakukan oleh negara kita ini, kalau dalam praktiknya justru tidak terjadi penghematan anggaran terjadi di mana-mana. Jadi wajar kalau kemudian aksi protes yang dilakukan oleh kawan-kawan Kontras, yang dilakukan oleh aliansi masyarakat sipil, ini kan mengkonfirmasi bahwa sebenarnya persoalan efisiensi itu hanya basa-basi semata. Persoalan efisiensi itu hanya sebatas gembar-gembor, ya. Mungkin di satu ataupun dua departemen terjadi efisiensi, tapi di tempat-tempat lain seakan-akan mereka itu punya keistimewaan melakukan aktivitas-aktivitas yang terkesan mereka itu budgetnya tidak terbatas dan tidak pernah terkena efisiensi apapun. Itulah yang saya sebutkan. Sumpah serapah, kemarahan publik, kemarahan netizen terhadap rapat Komisi 1 yang membahas terkait dengan revisi Undang-Undang TNI jauh lebih mengemuka ketimbang misalnya orang berdebat tentang bagaimana seharusnya posisi TNI, tentara aktif di jabatan sipil, apakah diperbolehkan ataupun tidak. Ataukah kalau ada TNI menempati posisi sipil, dia itu wajib mundur atau pensiun dini atau dibiarkan tetap menjadi tentara aktif. Itu per hari ini perdebatannya dianggap tidak terlampau penting. Justru orang lebih fokus bagaimana efisiensi anggaran yang tidak dijalankan oleh para politisi-politisi yang ada di Senayan. Inilah yang saya sebut, yang kedua, mengkonfirmasi bahwa sebenarnya DPR yang selama ini dianggap sebagai lembaga kedewanan, itu adalah lembaga yang memang menutup diri, menutup protes,
dan seringkali tidak pernah mendengarkan bagaimana aspirasi-aspirasi yang muncul dari publik. Mereka tidak peduli sekalipun terjadi pengetatan anggaran di mana-mana. Mereka tidak peduli sekalipun ada protes terjadi di mana-mana. Mereka tetap saja rapat di sebuah hotel berbintang yang cukup luar biasa. Memang sangat miris. Ini soal trust publik. Kepercayaan itu cukup mahal. Tidak bisa digantikan oleh apapun. Tidak bisa digadaikan oleh materi apapun. Sekali masyarakat tidak percaya, sekali rakyat itu menganggap kinerja kedewanan itu buruk, maka sepanjang itu juga apa yang dilakukan oleh mereka, sekalipun benar, orang tidak percaya. Itulah yang saya sebutkan. Menjadi penting sebenarnya bagi anggota dewan, bagi aparatus-aparatus kekuasaan, lembaga, kementerian, membangun kepercayaan kepada rakyat. Itu penting. Bagaimana cara membangun kepercayaan? Antara omongan dengan tindakan itu harus sama. Kalau ada perintah efisiensi, janganlah melakukan rapat-rapat yang justru itu mengindikasikan tidak efisien. Itu satu. Yang kedua, kalau kita mengacu apa yang disampaikan oleh kawan-kawan kontras ya, yang mendobrak ruangan rapat dewan itu, mereka meminta supaya rapatnya itu dilakukan secara terbuka. Karena revisi Undang-Undang TNI ini dilakukan secara tertutup. Jadi tidak boleh siapapun selain anggota dewan Komisi 1 ada di dalamnya. Ya mestinya kalau ini memang menyangkut terkait dengan kepentingan bangsa, kepentingan rakyat, kepentingan negara, terkait dengan revisi Undang-Undang TNI, apa susahnya dibuka? Kawan-kawan media, kawan-kawan aktivis, kawan-kawan LSM, peguat demokrasi, kawan-kawan yang selama ini kritis, biarkan aja mereka mengikuti dari jauh dan mendengarkan bagaimana isi perdebatan yang terjadi di internal Komisi 1. Jadi, sehingga apapun nantinya yang diputuskan, diundangkan terkait dengan revisi Undang-Undang TNI, orang juga sudah memaklumi. Karena itu sudah melalui proses yang cukup panjang. Dipantau, diketahui, ada check and balances dari pihak luar. Sehingga keputusan apapun yang dilahirkan, DPR punya legitimasi bahwa yang mereka lakukan itu adalah sudah memberitahu informasi ini kepada seluruh masyarakat. Dipantau oleh seluruh rakyat Indonesia, diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia. Jangan dilakukan secara tertutup. Karena apapun judulnya, sesuatu yang sifatnya tertutup itu pastinya menimbulkan kecurigaan. Seakan-akan ada sesuatu yang disembunyikan. Seakan-akan ada sesuatu yang kemudian tidak boleh semua orang tahu. Karena kalau mau jujur, pada saat yang bersamaan, begitu banyak rapat-rapat di DPR itu kan sifatnya terbuka. Yang namanya RDP atau RDPU. Rapat dengar pendapat umum. Di situ boleh siapapun hadir. Aktivis, LSM, media, bebas mereka mendengarkan bagaimana antara anggota dewan itu tektok satu sama yang lain. Ada yang protes, ada kontroversi, ada yang setuju, ada yang kemudian ada yang bercanda-bercanda dan seterusnya. Proses-proses keterbukaan itu yang mestinya harus mulai didengarkan. Jadi sesensitif apapun revisi undang-undang yang sedang dibahas oleh DPR, apa susahnya ini terbuka untuk umum? Syukur kalau kemudian dalam setiap pembahasannya orang-orang yang selama ini cukup kritis terkait dengan revisi Undang-Undang TNI itu dipanggil. Aktivis LSM, pegiat demokrasi, pihak kampus, dan ahli-ahli pertahanan keamanan yang selama ini berada di luar kekuasaan. Panggil. Ajak diskusi dan ajak dialog supaya semuanya transparan. Kan tujuannya adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi dua hal inilah yang kemudian bisa kita tangkap dari aksi protes demonstrasi yang dilakukan oleh kawan-kawan kontras dan jaringan aliansi masyarakat sipil mendobrak ruangan rapat Komisi 1 DPR RI di Fairmont Hotel. Mereka hanya ingin menuntut dua hal itu. Transparansi, jangan ada rapat yang kemudian itu ditutup-tutupi. Yang kedua tentu jangan dilakukan di tempat yang mewah, karena itu bertentangan dengan semangat efisiensi. Nah yang ketiga kalau mau ditangkahkan, ini memang isunya cukup sensitif dan terjadi sejak lama. Soal bagaimana posisi tentara, TNI dalam jabatan-jabatan sipil. Wah terjadi perdebatan di mana-mana. Perdebatan terkait dengan undang-undang, terkait dengan bagaimana posisi politik dan seterusnya. Saya tangkap dua hal terkait dengan bagaimana posisi tentara itu di jabatan-jabatan sipil. Memang sudah mulai mengemuka bahwa dalam revisi Undang-Undang TNI itu kan disebutkan ada sekitar 15 pos kementerian ataupun lembaga yang diperbolehkan ditempati oleh perwira aktif TNI tanpa harus mengundurkan diri dari posisi mereka, tanpa harus pensiun dini. Itu adalah klausul dan argumen yang sedang dibangun oleh kubu pemerintah dan khususnya juga kawan-kawan di DPR. Tapi bagi pegiat-pegiat demokrasi, kelompok-kelompok aktivis seperti kontras, imparsial,
kemudian aktivis-aktivis HAM yang lain. Justru kalau ada perwira aktif ingin menempati posisi-posisi yang ditempati oleh sipil, itu ya harus mengundurkan diri. Ya harus misalnya pensiun dini, sesuai dengan Undang-Undang TNI pasal 47, di mana perwira aktif, tentara aktif, yang menempati posisi sipil, itu pensiun dini ataupun mengundurkan diri. Jadi dua mazhab ini yang per hari ini, yang menurut saya menjadi perdebatan cukup luar biasa. Tergantung bagaimana posisi kita. Karena tentu kita tidak bisa menyamakan bagaimana persepsi orang. Ada yang pro dengan revisi Undang-Undang TNI, ada yang kemudian tidak pro dengan Undang-Undang TNI. Tapi saya sebagai aktivis, mungkin semua orang sudah tahu bagaimana posisi saya yang sesungguhnya. Saya nggak jauh berbeda dengan aktivis-aktivis yang lain. Bagaimana misalnya profesionalisme yang terkait di negara kita itu memang harus diletakkan di atas segala-galanya. Tapi sekali lagi, isu-isu terkait dengan apakah perwira aktif TNI itu boleh menempati jabatan sipil ataupun tidak, kalaupun toh menempati posisi sipil itu harus mundur ataupun tidak, itu sebenarnya akibat demonstrasi yang dilakukan oleh kontra, itu hilang dan agak berkurang ketimbang misalnya banyak pihak, banyak netizen yang jauh lebih bersemangat membuli, mengkritik DPR, rapatnya di hotel berbintang 5. Jadi yang didebatin itu rapatnya di hotel berbintang 5, dan kenapa rapatnya itu dilakukan secara tertutup? Kenapa tidak terbuka? Itulah negara kita. Membangun kepercayaan pada institusi politik, membangun kepercayaan pada aktor-aktor politik seperti anggota dewan, itu sangat sulit. Lain di omongan, lain di tindakan. Saya kira itu yang terjadi per hari ini.